Selamat datang di channel Islam itu Damai. Tekan tombol subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa rasulil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian rutin tafsir Al-Quran Masjid Nurul Ainain, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat taufik kepada kita semuanya. Melanjutkan kajian dalam surah Al-A'la juz 30 ayat surah Al-Alaq pada ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kalimatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla sungguh, lain jikalau lam yantahi, tidak selesai dia, lanasfa', sungguh akan mencabut bin nasiyah dengan ubun-ubun. Nasiyatin kadibah, ubun-ubun dusta, khati'ah, yang salah. Falyad'u, maka memanggillah dia, hendaknya memanggil dia, nadiyahu, akan kelompoknya, golongannya, sekutunya. Sanad'u, maka akan memanggil kami az-zabaniyah, akan zabaniyah, malaikat zabaniyah. Kalla, sungguh, la tuti', janganlah mentaati kamu akan dia, wasjud, dan sujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kamu. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada ayat sebelumnya menceritakan ayat di surat ini adalah tentang bagaimana begitu bencinya orang yang bernama Abu Jahal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking dia itu bencinya kepada Muhammad, dia itu berusaha untuk menghalang-halangi Nabi ketika
Nabi itu melakukan ibadah sholat sembahyang di sekitar Ka'bah. Jadi dia itu sangat begitu bencinya sampai kalau melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sujud sembahyang, meskipun saat itu belum pernah ada perintah untuk sholat kepada umat Rasulullah, itu belum ada. Tapi Nabi sudah diajarkan sholat, sudah diajarkan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kebiasaan Nabi malam beliau sholat malam. Lah, Abu Jahal itu orang yang sangat dengki kepada Nabi. Bencinya bukan main, meskipun dalam hati kecil dia itu mengakui bahwasanya Muhammad itu di atas kebenaran. Muhammad itu bener, yo apik wong. Tapi karena sombong disebut anro'a mustazna. Dia itu angkuh, sombong, merasa cukup, tidak butuh dengan siapapun, sampai Allah dia tidak butuh. Makanya ketika melihat abdan idza shalla, seorang hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW sholat, dia itu berusaha untuk menghalang-halangi. Kalau kita melihat siapapun yang saat itu melihat bagaimana kondisi Rasulullah dan Abu Jahal, orang sudah bisa menilai, sudah bisa membaca, sudah bisa melihat mana yang dia berada di atas petunjuk, berada dalam ketaatan, yang memerintahkan kepada kebenaran, ketakwaan kepada Allah, dan mana orang yang dia itu berdusta, berbohong. Tentu semua orang yang mempunyai hati nurani, yaitu hatinya manusia, yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya, dia tidak akan mengingkari kebenaran. Hatinya tidak akan mengingkari kebenaran. Ya, selama wujudnya manusia itu ya masih manusia, dia itu tidak akan mengingkari kebenaran. Tapi kalau nilai-nilai kemanusiaan, jiwa kemanusiaannya itu telah hilang, mati, nilai kemanusiaannya sudah tidak ada, maka buta. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat, Allah mengawasi, Allah tahu apa yang dia lakukan kepada hambanya Muhammad SAW. Maka sampai dikatakan pada ayat yang barusan kita baca, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh kalau dia nggak selesai dari berbuat demikian kepada Muhammad, benar-benar kita akan tarik itu ruhnya, cabut nyawanya dari ubun-ubunnya. Berarti pun Gusti Allah tega. Pokoknya ini angger sampai temenan ngidet Muhammad, bahasane ngoten. Sampai Rasulullah benar-benar dilakukan seperti itu. La naswa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibah, ditarik itu. Maka di sini dia Abu Jahal kalau sudah dia melakukan suatu tindakan demikian kepada Rasulullah Muhammad SAW, la na'khudahu majzuban ila nar bimikdabi ra'sihi, cabut rohnya,
dengan tanpa belas kasihan, terus pasti tempatnya wonten neraka niku. Orang yang memiliki karakter Abu Jahal atau Abu Jahal itu sendiri, dalam kepalanya itu ubun-ubunnya itu memang dicap sebagai kadibun fil qaul khatiun fil fi'l. Orang yang suka berdusta di dalam perkataan, ya salah dalam perbuatan. Itu kenapa ya di dalam kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang alim niku kapan jauh donga ning kiai, jauh disuwuk ben dadi wong pinter niku mesti ubun-ubune sing di dongane terus disebul, Pak. Ada potensi di sini itu yang membuat orang kadang melakukan hal yang jelek, yaitu mendustakan, sehingga dalam perkataan dia itu bijuk terus. Kalau orang sudah senang bijuk, Pak, itu pasti perbuatannya banyak salahnya. Makanya dilus sering didoakan anak-anak kita itu, anak bandel, nakal, sentuh ini, doakan, bacakan Al-Quran, bacakan Quran, minta kepada Allah agar anak ini dijadikan baik. Karena orang kalau jadi naudzubillah seperti Abu Jahal, repot ini. Sahibu tilkan nasiyah kadhibun fil qawli khati'un fil fi'l, yaitu mendustakan. Orang yang suka mendustakan dalam perkataannya itu, berbuat dusta, berkata dusta terus. Khati'un fil fi'l, salah selalu di dalam berbuat. Falyad'u nadiya sanad uzzabaniyah. Maka nanti kalau model seperti ini kemudian dijegurno kali Gusti Allah datang neraka nih, yang dulu dia ponggah dengan kesombongan, yang dia merasa cukup dan tidak butuh dengan siapapun sampai Allah karena dia merasa kaya. Ayo nek wis ning neraka, celupun kabeh kumpulanmu, panggil semua sekutumu, kelompokmu, golonganmu, panggil. Bisa enggak mereka menolong kamu di sana? Sanad az-zabaniyah akan memanggil kami, kata Allah, az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, malaikat yang dalam wujud, kalau diumpamakan di dunia itu malaikat penjaga neraka. Dalam wujud orang di dunia mungkin seperti Al-Bojo yang dia itu menyeramkan, menakutkan, tidak sama sekali memiliki belas kasihan ketika mengeksekusi orang dalam hukuman. Mungkin seperti itu. Dan namanya malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namanya malaikat zabaniyah itu al-malaikatul ghallaz atau ghallaz, yang sangat disebut menakutkan, kekasih. Dan dia tidak pernah melakukan suatu bentuk kemaksiatan kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada malaikat-malaikat zabaniyah. Pasti dilakukan semua perintah Allah yang didawuhkan kepada mereka. Falyanzur ayyul fariqaini aqwa wa akbar. Maka coba dilihat siapa yang paling kuat. Kalla la tuti'hu
wasjud waqtarib laisal amru kama tawahhama hadzal zalim an yasila ilaika bisu'in. Jadi orang itu kalau ada yang berusaha untuk menjauhkan kita dari agama, berusaha untuk menghalang-halangi kita melakukan segala bentuk tuntunan agama, orang mau baik kok dihalang-halangi, orang mau bener kok selalu diintimidasi, dikata-katakan, dikucilkan, bahkan dibuat fobia, dibuat takut orang untuk melakukan seperti dia atau berkumpul dengan dia, sedangkan orang itu tahu bahwasanya yang dilakukannya itu adalah kebenaran. Bapak di sini nasihat Allah kepada mereka yang mendapatkan perlakuan demikian, la tuti'u wasjud. Jangan taat kepada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi Anda atau mencoba untuk merusak daripada bentuk ketaatan Anda kepada Allah. Diweden-wedeni pun wedi. Kalau Anda di atas kebenaran, tetap di atas kebenaran itu, dan mintalah tolong kepada Allah dengan banyak-banyak sujud. Minta kepada Allah pertolongan dengan banyak-banyak sujud. Karena keniscayaan kita itu di akhir zaman akan terasing kalau kita memegang ajaran agama Islam. Akhir zaman ada orang yang dia itu berpegang teguh dengan ajaran agamanya, dianggap aneh, dianggap aneh. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai itu muncul dengan keterasingan. Di saat banyak orang melakukan bentuk keburukan, kejahatan yang tidak manusiawi, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, nilai-nilai manusia, Islam muncul di situ membawa rahmat lil alamin. Maka di akhir zaman orang yang dia berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dianggap aneh, bahkan terasing. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi napa? Tuba lil ghuraba. Tuba. Kalau kula kali panjenengan niki tasih tetep netepi ajaran agama yang benar. Bukan menurut kita benar, ya menurut apa yang ada di dalam tuntunan ajaran ini, Al-Quran, Al-Hadis, para ulama dalam memahami dua sumber agama itu, maka teruslah berjalan di atas kebenaran ini. Pegang meskipun itu berat, karena banyak sekali tantangan. Fasjud, sujud yang banyak kepada Allah. Kita tidak mampu, Pak, kalau kita itu hanya bergantung dari kekuatan kita. Wong kita ini makhluk. Minta kepada Allah kekuatan dan semoga dikuatkan oleh Yang Maha Kuat agar kita istiqamah. Pun ditaati. Wis gak apa-apa ngalah. Gak bisa. Kalau nanti semua ngalah, apa yang terjadi? Gak ada orang yang dia mengatakan kebenaran itu benar. Yang benar ini benar, yang salah itu salah. Makanya kadang yang seperti ini harus diapresiasi, meskipun bagaimanapun mungkin kita tidak bisa seperti itu. Umpama sampai dulu ada cerita Mihna.
yang namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal hidup di zaman di mana faham Mu'tazilah, salah satu sempalan dalam aliran ya, pemikiran Islam itu ada namanya Mu'tazilah. Dia itu punya pemahaman bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam pemahamannya adalah Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah. Karena begitu sangat gencarnya itu Mu'tazilah di dalam menyebarkan pemahamannya sampai masuk diikuti oleh penguasa. Jadi khalifah zaman itu, Abbasiyah itu terkena pemahaman ini Mu'tazilah, sehingga beliau mewajibkan semuanya untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak seperti itu, diberikan ancaman dan hukuman. Apa katanya? Yang dia tidak mengakui dipenjara, disiksa. Ulama banyak yang dia pakai tauriyah, Pak, ben aman, ben tidak kena hukuman. Mereka ada yang memakai dengan bahasa-bahasa yang lain. Untuk apa? Menyembunyikan seakan-akan dia itu mengikuti tapi hakikatnya mengingkari. Jadi pakai bahasa-bahasa kias. Ada satu ulama yang sangat teguh dengan pendiriannya bahwasanya Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Dan beliau adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, yang sering orang mengatakan madzhab Hambali. Punya kitab Musnad Ahmad, di antara kitab hadis. Beliau itu Pak nggak mau mengatakan dengan bahasa kiasan-kiasan sehingga biar selamat gitu, atau biar nggak dapat hukuman. Kenapa? Beliau mengatakan secara terus terang dan tidak beliau takut, khawatir dapat hukuman, dapat siksaan itu. Karena kalau tidak ada yang mengatakan kebenaran, maka semuanya nanti akan menganggap bahwasanya itu adalah kebenaran, yaitu yang dipahami oleh Mu'tazilah, bahwasanya Al-Quran makhluk. Itu nanti dipahami sebagai suatu kebenaran. Beliau disiksa, dicambuk, sabar, sampai pada akhirnya penguasa yang menghukum beliau itu meninggal dan digantikan oleh khalifah selanjutnya yang berfaham ahlu sunnah dan dibebaskan. Itu loh Pak. Itu dari salah satu cerita bahwasanya kalau di atas kebenaran dan benar, sunatullah kalau kita kemudian mendapatkan suatu bentuk hambatan-hambatan yang bikin kita kuat menghadapi itu adalah dengan kita tetap kepada Allah, mengadukan diri kita akan kelemahan diri. Kata-kata sujud. Maka dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Panjenengan tanglet datang Gusti Allah umpama ning kados ngeten. Ya Allah, tolong panjenengan paringi kula kekuatan ya Allah. Panjenengan paringi kula pitulung jenengan ya Allah. Gusti Allah sampun jawab teng Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kekuatan itu, pertolongan itu ada dalam sabar dan sholat.
ada dalam sabar dan salat. Maka kekasih Allah itu nek ngeluh nggih pun Gusti Allah nek nyuwun waktarik marek datang Gusti Allah, bukan menjauh tapi mendekat kepada Sang Pemilik. Wa inna lana al-akhirata wal ula, sesungguhnya milik kami kata Allah akhirat dan dunia itu milik Allah. Sudah, kalau kita matur kepada yang punya, apa yang tidak? Kalau kita benar, Allah Maha benar, Allah akan memenangkan yang benar. Allah tahu siapa yang benar. Maka sering kan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Nikmat kula kali panjenengan saged nyaos memahami ayat-ayat Allah yang ini menjadi tuntunan buat kita, buat hidup kita. Sehingga kula kali panjenengan saged anggene ngertos perkawis pundi sing sae, pundi sing boten. Ngertos pundi perkawis sing langkung sae, pundi sing perkawis kathah awoni kathah elek. Ditimbang, ditaker, enten takeran yang ngertos niku saged naker. Mas yo apik ana sing luwih apik, mas yo elek ana sing luwih elek, berarti paham, ngertos. Nek mboten ngertos, ya apa ajeng nimbang, ajeng naker. Wong goleki bener salahe mawon tasih dereng sadar. Nah, hati itu yang menjadi sumber di mana kita itu mencari fatwa atau mencari di situ jawaban dari apa yang terkadang kita keluhkan, harus senantiasa mendapatkan tuntunan dari Allah. Lah ben nyambung kali Gusti Allah, eling kali Allah, kata-kata zikir, kata-kata datang majelis zikir. Majelis ilmu salah satu kali. Majelis ilmu. Estudi. Mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Mendekat kepada Allah dengan hamba-hambanya yang soleh, kumpul. Yang alim, kumpul. Dekatkan diri di majelis-majelis yang membawa kita kepada surganya Allah. Majelis surga dunia yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Insya Allah yang seperti malam ini. Insya Allah. Pun. Okay. Salajengipun surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inna sesungguhnya kami anzalna menurunkan kami akan Al-Quran fi lailatul qadr, di malam lailatul qadr. Wa ma adraka,
ma Lailatul Qadar. Dan apakah mengetahui kamu wahai Nabi apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, adapun malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalu turun al malaikatu, para malaikat, waruhu fiha, dan Jibril di malam itu bi'idni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, min kulli amrin, dengan membawa setiap urusan atau segala urusan, salamun, adalah adapun keselamatan, ya hatta matla'il fajr, kedamaian itu, ketentraman itu ialah sampai terbitnya fajar. Ini pas niki insyaallah 9 hari lagi Pak kula kali panjenengan badhe mlebet sasi Ramadan. Bulan yang disebut bulan yang mulia karena di bulan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Disebut dalam satu malam, di malam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam malam itu dulu Al-Qur'an. Jumlatan wahidah fi sama'i dunya, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarraqan au tadrijiyan. Jadi diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Qur'an ke langit dunia dalam satu jumlah wahidah. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi di Gua Hira, Gua Hira. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar itu? Ditanya Rasulullah, apa yang kamu ketahui wahai Nabi? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam hadis disebutkan, faman hurima khairaha faqad hurima. Sinten tiyang nglampahi setunggal perkawis ibadah kesaenan wonten malam Lailatul Qadar, itu kebaikannya itu seakan ibadah lebih dari 1000 bulan. Berarti tiang niku nek umure 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Saged nggih panjenengan nglampahi ibadah 83 tahun itu pun masya Allah luar biasa. Umur rata-rata umat Kanjeng Nabi niku kan antara berapa? 60 sampai 70 Pak ya. Umur rata-rata umat Kanjeng Nabi niku pun kata di korting. Lagi sregep ibadah paling sekitar berapa? Umur masuk balik 15 tahun. Gitu. Pun dihitung mawon dari 60 tahun dikurangi 15 tahun berarti sisa berapa? 45 ya. 45 itu burung dikorting ambek sing bolong-bolong. Sing kapan males, sing kapan nyambut gawe. Belum lagi ketika kita menjalankan masih banyak lalainya. Kapan sholat yo eling, duitku mang tak simpen ning ndukur lemari ono sing jopo opor. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih,
diberikan umat Kanjeng Nabi niku kemuliaan saged ibadah itu nilainya lebih baik dari 83 tahun, lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu ada setiap tahun di bulan Ramadan, di salah satu dari malam di bulan itu, bukan? Boten apik napa Gusti Allah. Umat Kanjeng Nabi Pak, yang diberikan kesempatan demikian begitu mudahnya Allah. Maka di sini ya Allah, muga-muga nih kula kali panjenengan saged kepanggihan kali bulan Ramadan bijamning Allah. Lajeng kapan wonten bulan Ramadan saged manen kesayangan. Moga wiwit napa? Mulai awal Ramadan sampai dumugi akhir Ramadan saestu. Kula akhir Ramadan itu tanggal 30 Mas Ferry derek nih pengawasan diundang di Kediri. Saya ngomong cerita tentang Ramadan, perpisahan dengan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita mendapati. Ya Allah, sing ngundang Pak pas waktu kurban, Idul Adha, saya dapat WA-nya mau naik mimbar khutbah, berita kabar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si enak dia Mas Ferry. Saya nggak tahu dan kita nggak tahu Ramadan ini apakah yang terakhir buat kita, ataukah Ramadan ini masih akan disusul dengan Ramadan yang akan datang. Maka kalau kita beramal ibadah kepada Allah, amal soleh niat patus ridani Gusti Allah pun talah sing temenan sing bener koyok-koyok sisuk awak dhewe iki wis gak enek kesempatan urip neh. Kados jenengan kapan kerja nyambut damel pengin angsal hasil ingkang kathah. Kan temenan sregepe. Koyok-koyok meneh wis gak enek kerjaan mergo iki kan umpami lho Pak. Umpami dia nggak ada pikiran tak ibadah temenan ibadah, kok ibadah ya ibadah. Engko nek wis mulai urusannya gitu nek. Ibadah total litas all. Maka Nabi niku sholatan muwaddi. Nek kapan sholat itu koyo omong sing berpisah. Koyo-koyoan iki sholat terakhirku. Masya Allah, nek kados ngoten niku temenan. Ramadan gimana? Enten satu kemuliaan yang mana disebut Lailatul Qadar, yang ibadah di dalamnya itu seperti lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 83 tahun. Masya Allah. Dan itu sampai kapan Pak? Sampai menjelang pagi, yaitu sampai menjelang fajar. Kapan niteni? Memang banyak hadis 10 hari terakhir, utamanya di hari-hari ganjil, tanggal-tanggal ganjil. Tapi nek panjenengan pengen sregep, kersane mboten kelewat, mergi napa? Kanjeng Nabi dawuh, "Faman qurima khairan faqad qurima." Sinten tiyang dikersakaken mboten saged angsal kebaikan pada malam itu, maka dia tetap nggak akan bisa berusaha pun gak iso. Mereka memang dikersakna Gusti Allah mboten saged. Lah kersane kula panjenengan diparingi kali Allah kesaenan anggen nglampahi kesaenan pas Lailatul Qadar. Pun milih-milih. Kapan sregep ket awal, pertengahan, ngantos akhir lak panggil, lak ketemu, lak angsal. Ciri ini yang kapan oleh Lailatul Qadar, sakbari Ramadan tindak tanduke langkung sare. Barokah. Pun, ngoten mawon Bapak Ibu, ingkang minulya mugi-mugi pengaosan dalu punika kangge kula kaliyan panjenengan
memberikan keberkahan dan dicatat oleh Allah status pahala yang memberatkan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hawwin 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Rabb Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya dan dengan karunia-Nya kita semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita termasuk umatnya yang diberi izin untuk diberi syafaat nanti kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Meneruskan hadis yang kita pelajari mungkin sebulan yang lalu karena beberapa kali absen dan lain sebagainya. Sedikit kita mengulang pelajaran di sebulan yang lalu, yaitu cerita tentang seorang sahabat yang namanya Abu Talhah. Abu Talhah mempunyai seorang putri dan putrinya meninggal. Akan tetapi kematian putrinya tersebut disembunyikan oleh Ummu Sulaim, yaitu istri dari Abu Talhah tersebut, sampai di kemudian harinya. Akan tetapi di pagi harinya ketika Abu Talhah mengetahui bahwasanya putrinya telah meninggal, Abu Talhah marah-marah kepada istrinya. Akan tetapi hal tersebut sampai kepada telinga Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian malah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya kepada Abu Talhah, apakah engkau mendatangi istrimu pada malam tersebut atau tadi malam? Abu Talhah menjawab, iya. Kemudian Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Abu Talhah dan istrinya diberkahi, yang kemudian kelak lahirlah anak yang namanya Abdullah. Dan dari anak ini lahirlah beberapa orang soleh, yang di situ kata mufassir Imam Nawawi rahimahullah, 9 dari keturunan anak Abu Talhah yang didoakan keberkahan oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk orang-orang yang hafal Al-Quran dan pandai membaca Al-Quran. Jadi intinya, Masya Allah, tabarakallah, doanya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan atas Abu Talhah dan istrinya, menjadikan keturunannya Abu Talhah menjadi orang-orang yang soleh.
Ini patut kita tiru, kita doakan kepada anak dan istri kita, keturunan kita atau saudara kita. Karena kita tidak tahu doa yang sebelah mana, doa yang mana yang Allah kabulkan kepada anak cucu kita. Bisa jadi keberkahan mengenai kepada cucu dari cucu kita, bisa jadi. Bisa jadi keberkahan yang ada pada diri kita sendiri ini bisa jadi atas doa dari kakek-kakek kita juga bisa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya adalah tugas seorang istri seperti halnya Ummu Sulaim ketika putrinya meninggal tidak langsung dikatakan kepada Abu Talha. Tapi Abu Talha dihibur dulu. Disiapkan makanan lezat. Kemudian Ummu Sulaim yang sebelumnya tidak pernah berdandan, Ummu Sulaim berdandan waktu itu Masya Allah tabarakallah melebihi kebiasaannya setiap hari. Akan tetapi keadaan tersebut belum diceritakan bahwasanya putrinya sedang meninggal. Sesudah dikasih makan, kemudian diajak ke ranjang dan lain sebagainya. Setelah itu paginya baru ditanya dan tidak langsung dikatakan anakmu meninggal, tidak. Tapi Ummu Sulaim mengatakan apa? Wahai suamiku, jika seandainya sebuah keluarga meminjamkan kepada keluarga yang lainnya seorang pembantu, maka jika pembantu tersebut diminta lagi oleh keluarga lain, apakah kita berhak untuk memprotes? Kata Abu Talha tidak. Akan tapi kita harus memberikannya. Maka hitunglah wahai Abu Talha, jika seandainya perumpamaan tersebut adalah putrimu. Abu Talha langsung marah, langsung mendatangi Kanjeng Nabi SAW, yang malah Kanjeng Nabi SAW mendoakan keberkahan, yang akhirnya lahirlah anak yang namanya Abdullah. Dari Abdullah lahirlah 9 anak yang hafid Quran, Masya Allah tabarakallah. Maka itu sedikit murojaah pelajaran kita yang kita pelajari di minggu yang lalu. Kita akan meneruskan hadis yang selanjutnya, masih dalam bab kesabaran, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, yang beliau hidup bersama Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam 6 bulan atau 4 bulan sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi alaihi assalatu wasallam, dan beliau adalah termasuk orang yang kekurangan waktu itu. Beliau sempat saya ceritakan, beliau selalu kalau kekurangan makanan dia berhenti di mana Pak? Masih ingat? Di pintu. Nunggu orang bertanya masalah agama, masalah hadis. Kalau selesai dijawab baru dikasih makanan untuk makan. Tapi dia Masya Allah tabarakallah meriwayatkan hadis yang sangat banyak, dan insya Allah menjadi ahli surga. Masya Allah tabarakallah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini kalau meriwayatkan hadis sampai mendatangi tempat-tempat yang bawa hadis tersebut. Misalnya pergi ke Mesir, datang untuk satu hadis pun dia datangi. Beliau datangi untuk mendapatkan hadis tersebut. Maka kata sebagian ulama mengatakan dikutbilkan di tuktasabul ma'ali. Sejauh kita berusaha untuk mencapai kemuliaan, maka sebegitu juga kemuliaan tersebut sepadan dengan usaha kita. Sebagaimana usahanya Abu Hurairah ini, yang Masya Allah tabarakallah sampai sekarang Allah abadikan nama beliau menjadi perawi yang termasuk perawi-perawi yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam yang isinya bukanlah orang yang kuat
itu dengan bergulat dan berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat adalah yang mampu melawan hawa nafsunya ketika dia sedang marah-marah. Maka ini adalah wasiat yang sangat penting sekali. Maka mufassir Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya as-sur'ah itu artinya apa? Lebih mengutamakan kekuatan jasmaninya, artinya kekuatan badannya dalam berkelahi, berperang dan lain sebagainya. Maka fi hadzal hadis madhu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Maka dalam hadis ini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya di sini faedahnya adalah ujian bagi siapa yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahan saking nesu, wal 'afina 'anil nas, dan yang baik pun selalu mempunyai hati yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan pungkasanipun ayat saat temani Allah Subhanahu wa taala nyenengi lan mencintai tiang-tiang ingkang sami berbuat sae. Maka orang yang bersabar dan mampu menahan diri dari kemarahan adalah termasuk orang-orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang kita akan membahas kenapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-ghadab ketika mampu menahan diri ketika marah. Maka dikatakan di sini wal ghadabu jima'us syarr. Sak temene wong ingkang gampang nesu kuwi biasane gampang terkumpul wonten ing jiwanipun sedaya keawonan. Tiang biasane ingkang gampang nesu biasanipun nggih boten saged dados tiang ingkang lemah lembut. Biasanya pun tiang ingkang gampang nesu angel diajak musyawarah. Tiang ingkang gampang nesu biasanya pun nggih angel bergaul. Wa taharrus minhu jima'ul khair. Maka kebalikannya ketika kita kula dalam panjenengan sedaya saged ngekang jiwa kula panjenengan sedaya saking perbuatan utawi sifat gampang nesu, maka kata Imam Nawawi saat temene piyambakipun telah mengumpulkan beberapa kesainan. Kebalikan saking bodoh. Tiang-tiang ingkang gampang nesu ngumpulaken biasa mau iki masuk dalam bab kesabaran. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wonten setunggal tiyang nyuwun wasiat dumateng Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam. Banjur piyambakipun sanjang napa la taqdo. Wahai Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, berilah saya wasiat. Kemudian wasiatnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam apa? Ojo gampang nesu. Faraddahu miraran. Sampai berkali-kali piyambakipun apa? Ya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, berilah wasiat kepada saya. Tetap Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam maringi wasiat nggih punika la taghdab utawi aja gampang nesu. Dados kepala rumah tangga, dados guru, dados tiyang ingkang biasanipun lungguh wonten ing panggenan-panggenan ingkang terhormat. Niku biasanipun nek kalih bawahan, nek nggih kepala keluarga gampangipun kalih istri, kalih anak, utawi kalih pembantu biasanipun gampang nesu. Ananging Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat napa ojo gampang nesu. Terutama kalih tiyang lintu ingkang langkung asor tinimbangane awake dhewe. Maka nanti wonten ing hadis salajengipun pun jelasaken kali Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah setelah khalifah yang keempat
setelah beberapa kurun setelahnya, dan beliau ini adalah termasuk orang yang alim, Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata apa? Qad aflaha man usima minal hawa. Sak temene bahagia utawi karahayon kagem tiyang ingkang selamat saking hawa nafsunipun. Hawa nafsu gampang nesu, hawa nafsu sak pinunggalane pokoke ingkang bersifat boten sae utawi akhlak-akhlak ingkang mazmumah utawi sifat-sifat ingkang boten sae. Wal ghadab wa tama'. Saking hawa nafsu sepindah ingkang nomor sekali saking gampang nesu, ingkang nomor 3 saking boten pernah merasa puas. Iki kata Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz, pindah napa? Hawa nafsu. Ingkang nomor kali gampang nesu, ingkang nomor 3 ibu punika aja sampai orang duwe sifat puas. Eneke sarwa kurang. Biasanya tiang niku lek sarwa kurang gampang boten bersyukur. Niki lek gampang bersyukur insyaallah piyambakipun boten gadah sifat tamak. Tapi lek gadah sifat tamak biasanya pun kesyukurannya tergeser kebalikannya. Maka pandai-pandailah musiku wa ya nafsi bitaqwallah. Ayo podo-podo sedang bersyukur. Senajan to titik dipun syukuri. Senajan to akeh ya luwih disyukuri. Maka hawa nafsu, kenapa hawa nafsu? Biasanya pun hawa nafsu niku ngajak dumateng ke awonan. Yang gampang nesu biasanya pun ngempalaken sedaya perbuatan ingkang awon. Tomak biasanya pun boten merasa puas, boten saged merasa puas. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ingkang salajengipun mugi-mugi bab sabar saged dipun selesaikan wonten ing dalu menika dan minggu ngajengipun lebet ing bab salajengipun. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu kuntu jalisan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastatiban. Hadis ingkang dipun riwayataken Sulaiman, salah setunggalipun sahabat piyambakipun sanjang. Kami pernah duduk-duduk bareng-bareng Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam lan ningali tiang kalih sami-sami menghina lan mencaci satu sama lain. Terus nek di Jawa nipun apa sisi tok misuwi ganti sisi tok yang misuwine menghinane dan lain sebagainya. Yastatiban ahaduhuma qad marra wajhuhu, sampai salah setunggalipun apa muka ibun niku sampai abang beradang, istilahnya ngoten. Wantafakhat audajuhu, sampai nawa abang beradang. Terus napa urat lehernya sampai ketok. Jadi saking nesune. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatipun Kanjeng Nabi tombone tiyang pas nesu. Iki bakal dipun ajari kali Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau sanjang ini saat temani aku la a'lamu kalimatan, orang ngerti kalimat. Lau qala hadza ba'anhu ma yajid. Lek kalimat kuwi diucapne wong sing nesu kuwi bakal nesune ilang. Sing bisa-bisa wau, sing nesu-nesu wau, tidak ngucapne kalimat sing dipun ajaraken kali Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, beliau saja bakal ilang rasa nesune. Napa kalimatnya? Lau qala, saumpami piyambakipun sanjang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Allah saya berlindung padamu dari syaitan yang terkutuk, dhahaba anhu ma yajid, monggo bakal ilang rasa nesune. Nggih kathah tingkatanipun tiyang nesu, wonten ing dalan keserempet nggih saged, wonten ing pasar tinjang terlalu rendah biyo sok gampang nesu. Neng sawah kok sawahe diselim ngadat biyo sok gampang nesu. Dadi guru bocahe anak-anak kok angel dipun terangake diterangke ping 3 ping 4 kok ndak ngerti Pak, ndak ngerti Bu, biyo sok gampang nesu. Maka
Kanjeng Nabi alaihi wassalatu wassalam mengajarkan agar ketika kita waktu marah untuk membaca ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ojo malah ngucapne kalimat-kalimat ingkang boten sae, ingkang biasa dipun lampahi tiyang-tiyang ingkang boten sumeran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqalu banjur sahabat menika sanjang dumateng Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka di surat An-Nas itu dikatakan khannas, itu artinya apa? Setan yang selalu bersembunyi di dalam hati manusia. Boten ketinggalan, setan itu boten ketinggalan rupane. Akan tetapi piyambakipun saged mlebet wonten ing manahipun hamba Allah Subhanahu wa taala ingkang biasanipun kosong. Menawi atine kosong, piyambakipun bakal dipun cepeng kalian setan. Kalau dicekel karo setan atine berarti piyambak ini diobat-obati kalih setan, kon nesu, kon nyolong, kon mencaci, kon menghina, gak oleh tekon kajian, gak oleh menuntut ilmu, gak oleh bersaudara sama yang lain. Itu kalau hati sudah dicekal sama setan. Makanya di surat An-Nas dikatakan khannas, itu artinya apa? Ketika seorang hamba itu kosong hatinya, maka dia akan dimasuki setan yang selalu bersembunyi di dalam hati manusia. Maka ajaran Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam adalah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis punika inna syaitana huwa alladzi yusiru ghadaba wa yusiru nar. Kenapa kok berlindung dari setan? Karena setan itu biasanya yang menyeru, mengajak untuk selalu gampang nesu. Lan piyambakipun biasanipun yus'ilu an-nar. Sing ngempak-ngempakne api kemarahan, sing ngebong itu biasanya setan. Dan setan itu dibagi menjadi dua, minal jinnati wan nas, jenis setan dari jin dan jenis setan saking menungso. Makanya orang kaget nek menungso sing biasanya gampang ngobong-ngobongi kancane itu jenis setan, tapi sing saka jenis menungso. Jenis kula sing sanjang nggih minal jinnati wan nas, Allah sendiri yang mengatakan. Jadi nek panjenengan sedaya nemoni kok kancane sampean napa tanggane sampean gampang manas-manasi, iku jenis setan ya, bener ini sanjange Allah Subhanahu wa taala nggih. Minal jinnati wan nas artinya setan itu ada dari jenis jin dan manusia. Maka setan yang dari jenis manusia sing biasanya tukang ngompori hal-hal ingkang awon iku jari setan. Makanya harus sampai awake dhewe mlebu dadi setan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sak temene tombo dina mung siji, nggih punika napa? Isti'adzah utawi maca ta'awudz dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id billahi innahu sami'un alim. Menawane sampeyan kok diobat-abit karo setan, diobat-abit karo jenis manungsa dan saking jenis jin, maka selalu beristi'adzahlah, bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek dibom, diocok-ocoki, kemudian dan lain sebagainya untuk berbuat yang jelek, maka itu anggap dia termasuk setan, tapi dari jenis manusia. Tapi ojo lain, kowe setan, awake dhewe dipun kamplengi, ojo sampai. Kita cukup tahu oh ini adalah jenis setan yang dari jenis manusia, cukup buat pedoman dalam hati kita. Kalau bisa kita ingatkan, kalau tidak bisa ya sudah. Tugas kita cuma mengingatkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngatos-ngatos musuhe awake boten ketinggalan. Gampang nek imane boten kuat, gampang dipun obat-abite setan.
Nek panjenengan lan kula panjenengan sedaya mboten purun dipun obat apit setan, kon nesu, kon nyolong, kon ngapusi, kon lan sak pinunggalane niku langsung beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang salajengipun. Hadis ingkang dipun riwayataken saking Mu'adz bin Anas. Mu'adz bin Anas ini Mu'adz putranya Anas. Anas yang biasanya yang ketika nikahnya didoakan oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau sudah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan, keturunannya Masya Allah menjadi orang-orang yang alim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam saja, man kadzama ghaidun, sapa wong ndelik rasa nesune, ngekang rasa nesune, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, senajan to piyambakipun iku mampu untuk melampiaskan keamarahanipun. Contohnya biasa, sampean gak ada karyawan sampean salah diomongi pisan pindho gak gugu, ping telu gak gugu, sampean pengen nesu, tapi sampean kekang hawa nafsune sampean arep nesu, sabar dumateng karyawane sampean. Niki contohnya. Wa huwa qadirun ala ayyan bitahu, sak temene sampean mampu untuk marah kepada karyawan tersebut. Utawa dumateng bojone sampean, utawa ning anake sampean. Anak kok botik dia mau ping 10, ping 11 orang rumahnya, tapi malah diulang balik. Ojo sampean kesoni, tapi sampean kedah sabar. Ta'allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik. Wong sing ngoten wau ngekang nesune dumateng karyawane, senajan to piyambake mampu arep nyeneni karyawane, mongko mungkin teng hari kiamat bakal diceluk kalih Allah Subhanahu wa taala, dikumpulne wonten ing ngarepe makhlukipun. Banjur piyambake sanjang apa? Napa? Hatta yukhayyirahu minal huril 'aini masya. Banjur dipun sanjangi miliyo bidadari terserah sing kopi ya anjen abot, tapi sepadan kali abote mungkin wonten ing hari kiamat tiang ingkang mampu untuk menahan hawa nafsunipun niku dipun paringi keleluasan kon milih bidadari. Awake dhewe malah kon milih motor misalnya, Masya Allah, langsung ndang milih apa meneh mungkin wonten ing hari kiamat kon milih bidadari. Menawi bidadari ini Pak Munir wong kalah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ingkang salajengipun mungkin saged dipun selesaikan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki critanipun sami ingkang kula sanjangaken wonten ing Injil. Ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam nyuwun wasiat bolak-balik sampai ping 3 luwih. Ya Allah, ya Rasulullah, panjenengan paringi kula wasiat. Wasiatnya siji, ojo nesu, balik malih. Tujuannya apa? Balik malih supaya diparingi wasiat sing luwih penting maksudnya. Kok ojo nesu? Belum paham ternyata, laki-laki ini belum paham. Balik lagi, masih belum puas dikasih wasiat ojo nesu. Balik nih, maksudnya apa? Ben diparingi wasiat sing luwih ampuh. Akan tetapi kedua kalinya la tagdom panggah nasib wasiatnya sami ojo nesu. Ketiga kalinya wasiatnya tasik sami ojo nesu. Masya Allah, tabarakallah. Li'annal ghadaba, rahasianya di sini saat temene gampang nesu punika mengumpulkan banyak keawunan. Wa huwa babun min madakhil syayatin. Gampang nesu niku termasuk salah satu pintu ingkang dipun damel setan untuk menguasai hamba-hamba Allah ingkang manahipun
kosong, boten imanipun, boten zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, atinipun kosong, boten kenging dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang ingkang kados punika gampang dipun kuasai setan. Wa ma yansha'u min huli anna yurijul insana 'anil idal. Iki sira angel. Manungsa lek sampun dilebeti setan biasane ya gampang boten adil. Gampang oleh, gampang ngalor idul, gak lurus. Omongane gak mek dicekel, lek berjanji biasane pun boten tepat. Dan ini lek pun tiyang ingkang dipun lebeti setan, makane ojo gampang nesu. Gampang nesu termasuk pintu dari pintu-pintu setan mlebet wonten ing manahipun hamba Allah. Fayatakallamu bil batil. Saged lek sampun kelebon ngomongi nggih boten sae. Napa kemawon diucapaken sing penting piyambakipun seneng, gak penting niku perkataan ingkang awon, sing penting piyambakipun jeplak utawi ngomong biasanipun ngoten. Wa yaf'alul madhmum wal qabih. Lek sampun gampang nesu bisa jadi membunuh orang, menipu orang, istri diteriakin, bahkan istri diceraikan gara-gara marah. Pusat segala keawanan perceraian berawal dari mana? Marah. Maka nih tiang jaler lek marah ndang ngaliyo. Dicontoni sinten? Ali radhiyallahu anhu. Ketika piyambakipun nesu kalih bojone ning diali mlebu ning jero masjid turu. Sampai beliau dijuluki apa? Abu Turab. Lek nesu turu ning masjidnya kan napa? Dari tekel ngeten iki mboten wonten tasik tanah. Makanya dia biasanya tidur di atas tanah, makanya disebut sebagai Abu Turab. Itu ceritanya beliau marah sama istrinya, kemudian tidur ke dalam masjid. Awake itu mudi betul masjid biasanya nek nesu karo bojone kabur, ngopi dan lain sebagainya. Tapi yang dicontohkan Ali, kalau kita sedang marah sama istri, diam. Jangan sampai berkata. Diam. Kenapa? Lek ujuk-ujuk kebablasan ngomong, tolak itu yang sangat disayangkan. Sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Tolak. Boleh tapi dibenci. Wong lanang biasanya pun lek imane boten kiat, gampang ucapne pengko tak balekne ning wong tuamu. Itu sudah jatuh tolak pertama itu. Hati-hati. Perkataan yang sangat ringan, tapi kalau dia mengatakan tak balik nih ke orang tuamu, itu sudah jatuh tolak yang pertama. Hati-hati. Tolak pertama, tolak kedua masih bisa balik. Tolak ketiga nggak akan bisa kecuali sudah menikah dengan orang lain baru bisa. Dan itu tidak boleh direncanakan. Misalnya tolak ketiga, Mas, misalnya tonggoni nikah lo bojoku ning sesasi ae baru iku tak rabine. Itu tidak boleh. Tapi harus sesuai. Kalau memang istrinya setelah tolak ketiga dia nikah tanpa sepengetahuan suaminya, di suatu hari setahun kemudian atau 2 tahun kemudian ternyata cerai lagi, baru boleh diambil. Tapi kalau direncanakan itu tidak boleh. Barakallahu. Hadis ingkang salajengipun. Tasih hadis ingkang dipun riwayataken kalian Abu Hurairah radhiyallahu anhu piyambakipun saja, ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khatiyah. Sak temene panggah enek wae bala utawi ujian ingkang menimpa kula dalam panjenengan sedaya, entah kula dalam panjenengan sedaya tiyang miskin, tiyang alit, utawi tiyang sugih, utawi tiyang ingkang bergengsi, utawi sing enom, utawi isih wis tuwa, tetap dari Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, tetap ujian itu akan menimpa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tujuanipun napa? Fi nafsihi, entah ujian punika wonten ing jiwanipun
utawi anakipun lan ugi saged wonten menimpa wonten ing harta bendanipun utawi kekayaanipun hatta yalqallah niki tujuane supados menawi tiyang mukmin punika menemui utawi bertemu kalian Allah Subhanahu wa taala sewanci-wanci. Artosipun apa? Dipun pundhut kalian Allah Subhanahu wa taala wa ma alaihi minal khati'ah. Wis boten wonten kesalahan punapa punapa. Artosipun apa? Kesimpulanipun apa? Musibah itu termasuk sesuatu yang bisa melebur kesalahan dan dosa kula dalam panjenengan sedaya. Makanya diperintahkan untuk bersabar. Ketika kita diuji jangan langsung berkata sesuatu yang tidak baik, tapi dipikir dulu, kemudian direnungi dulu, dan kita sadari dan kita sabari bahwasanya itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah demi kebaikan kula panjenengan sedaya. Diparingi waktu sabar, diparingi sakit lindunipun sabar, diparingi gampang panas awake sabar, anake kok gampang sakit-sakitan sabar. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa kula dalam panjenengan sedaya. Kedah sabar ngoten. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annal masaiba wal mata'iba an-nazila bil mu'min as-sabir minal marad wal faqir wal maut wal habib wa talafil mal wa nafsihi mukaffiratun li khotoyahu kullah. Sedaya musibah, sedaya sesuatu ingkang bersifat melelahkan, bekerja, mendidik anak, mendidik istri, mencari nafkah, mendidik anak-anak murid dan lain sebagainya, menjadi aparat desa, menjadi pemimpin, itu semuanya menimbulkan kelelahan. An-nasilah bil mu'minin ingkang menimpa tiang-tiang mukmin ingkang sabar minal marad, contohnya sakit lan sak pinunggalipun, fakir, kekurangan, kurang pangan, wal mautul habib, matinya anak kita atau istri kita atau orang tua kita atau orang yang kita cintai. Wadalah filmal, rugi dalam perdagangan, rugi dalam bisnis, rugi dalam bercocok tanam, rugi dalam peternakan dan lain sebagainya. Wanaksihi atau kekurangan sedikit dari harta kita, sedayani kaum kafirat utawi pembersih li khotoyahu kullah. Masyaallah tabah. Itu akan menjadi pembersih dari kesalahan-kesalahan mereka semuanya. Masyaallah tabah. Intinya kita sabar. Hadis ingkang salajengipun hadis ingkang diriwayataken kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadima Uyainah bin Husain fa nazala ala ibni akhihi Al-Hurr bin Qais wa kana minan nafar alladhi yudnihi Umar radhiyallahu anhu. Ceritanya saya singkat saja. Ada yang namanya sahabat yang namanya Hurr. Beliau ini adalah ahli Quran. Beliau ahli Quran dan sangat dekat sekali dengan Umar bin Khattab. Karena apa? Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan ahli-ahli Quran, dikumpulkan, dan salah satunya adalah Hurr ini. Kemudian datang pamannya Hurr. Hurr. Kemudian minta untuk bisa dipertemukan dengan Umar. Jadi untuk bertemu Umar ini agak sulit. Beliau datang ke keponakannya karena keponakannya sejak kali Umar. Keponakanku omong Sayyidina Umar, aku pengen kepethuk. Setelah diizinkan, pamannya ini langsung bilang kepada Umar, wahai Umar, saya tidak pernah melihat kepemimpinanmu ini kepemimpinan yang baik. Tidak ada keadilan dalam kepemimpinanmu. Hak-hak manusia tidak kamu tunaikan. Umar dikonok nih langsung arep nesu. Jenengan cuma sifatnya Umar. Lek lurus kisop lek gawe pedang, betul gawe rotan. Ini gawe pedang. Nang pondok banter gawe rotan.
Tapi lek Umar damel pedang. Utawi sumber barang-barang ingkang boten leres sing maju pedang langsung izin, ya Rasulullah izinkan saya penggal kepalanya. Itu Umar. Ketika dia mendengar pamannya seperti itu, Masya Allah tabarakallah, Hur ini juga cerdas karena dia ahli Quran. Langsung dia sebutkan ayat, ya Umar, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dinasihati oleh Hur. Karena yang menasihati ahli Quran dan yang disebutkan adalah ayat Al-Quran, Umar langsung reda. Kemudian setelah itu intinya apa? Tidak jadi marah. Umar tidak jadi marah kepada pamannya Hur tersebut. Sampai-sampai Umar ini akan menghukum dia. Tahu sendiri kalau Umar menghukum orang yang bersalah itu sangat berbahaya sekali. Dan tidak biasanya kalau memang dia tidak bersalah, bahkan pernah dikatakan Umar bin Abdul Aziz saja ketika ada orang yang menggusur tanahnya orang Yahudi, dan itu pekerjanya Umar sendiri, dikasih apa? Dikasih tulang. Tulangnya cuma dia apa? Diiris dengan pedang. Kemudian orang Yahudi suruh pulang. Tanahmu digusur. Iya, bawa tulang ini kasih ke pekerja tersebut. Dikasih ke pekerja tersebut, tangannya gemetar. Artinya apa? Kalau kamu mengambil hak orang lain yang semena-mena, kalau kamu bisa saya ingatkan maka berhentilah. Kalau tidak bisa, artinya apa? Pedang saya yang akan menjadikan kamu seperti tulang. Ketika tulang itu disampaikan kepada pekerja tersebut gemetar tangannya karena tahu siapa Umar. Sebegitu juga Umar bin Abdul Aziz, itu juga pemimpin yang sangat adil. Ini Yahudi yang protes, bukan orang Muslim itu. Masya Allah dapat sebegitunya. Maka seperti itu juga ketika itu Umar tidak jadi marah, kemudian dilepaskan. Intinya apa? Kita ambil kesabarannya. Ternyata dia sabar. Makanya ayatnya adalah khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini juga bisa digunakan sebagai dakwah. Sempat saya sampaikan di pertemuan yang dahulu. Ini sama nasihatnya Ustadz yang saya mintai nasihat ketika iktikaf di Mekah di Ashrul Awakhir. Setahun sebelum saya pulang, itu saya juga meminta nasihat kepada beliau. Nasihatnya ya ayat ini, khudil afwa. Pertanyaan saya, bagaimana cara berdakwah di antara orang-orang yang belum mampu untuk menerima dakwah kita? Kemudian beliau bilang apa? Khudil afwa. Atimu sing legowo. Karo sing sampean dakwah iki atimu sing legowo. Jangan langsung ini tidak boleh, ini haram. Ini yang seperti ini cocok kalau di anak pondok, tapi kalau di masyarakat jangan seperti itu. Malah kita yang dibilang anarkis dan lain sebagainya. Maka pertama kali punya sifat legowo, gampang memaafkan. Wa'mur bil urfi. Kalau dia sudah dekat, dia sudah baik sama kita, sedikit-sedikit kita masukkan. Ayo kita pergi ke masjid, ayo kita bersedekah, ayo kita membantu orang lain. Kalau tetap tidak bisa diajak, maka wa'arid anil jahilin. Orang-orang yang bodoh tidak mau diingatkan, dijauhi tapi tidak harus dibenci. Dijauhi dari pergaulan itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis yang sebelum terakhir. Menika wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan datang setelah masa saya sesuatu hal-hal yang pada kalian mengingkarinya. Artinya boten purun lampai. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna tu'aduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Maka artinya apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, mungkin banyak kita lihat hak-hak yang belum ditunaikan. Kemudian banyak hamba-hamba Allah yang tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada ciptaan
Allah. Masih banyak. Orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya kepada anak, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak mengenalkan siapa Rabbnya, tidak mengenalkan siapa Rasulnya, tapi dikenalkan dulu apa? Matematika, fisika dan lain sebagainya. Tidak tahu, Rabbnya tidak tahu, yang menciptakan dia tidak tahu. Tapi kalau ditanya matematika, itu yang diajarkan pertama kali. Maka wasiat kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum, maka tunaikan kewajiban untuk menyelamatkan diri apa? Tunaikan hak-hak yang harus kalian tunaikan yang ada di pundak kalian. Hak diri kita sendiri terutama, memberikan hak kepada diri sendiri. Kemudian hak istri kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, dan hak-hak titipan Allah, pemberian Allah kepada kita. Bisa harta, bisa mata, bisa hidung, bisa tangan kita berikan haknya. Mata kita gunakan untuk kebaikan, tangan kita gunakan untuk membantu orang lain berbuat baik, kaki kita gunakan untuk menuju sesuatu yang tepat. Kepada orang tua, berbakti kepada dia kalau beliau masih ada, dan mendoakan kalau beliau sudah tidak ada. Maka wa tas'alunallaha alladzi lakum, maka kalian meminta jika sampai terjadi sesuatu hak yang belum sampai kepada kalian. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dizalimi, ada hak yang belum diberikan kepada kita, tapi orang lain tidak sadar, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau dia sudah memberikan jalan, semuanya akan gampang. Wa fi hadzal hadis asabru ala jawril ulad wa istaksaru bil amwali fa innallaha sa'iluhum ammastar'a. Hadis ini intinya apa? Sabar ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Intinya itu. Bukan kita melawan pemimpin, tidak boleh. Tidak diajarkan oleh kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendemo pemimpin. Tidak boleh. Karena apa? Berbahaya. Kalau bisa kita datangi, kita ingatkan. Itu adalah cara yang diajarkan oleh kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Itu malah akan menimbulkan permusuhan yang tidak akan berakhir. Betul bercados, jaban panjenengan ngelabrak tonggone sampean. Itu demo kecil-kecilan ya. Sampean dipilih tonggone sampean labrak sampean seneni. Ingko 7 turunan nesune urung ilang. Sedangkan dia tidak mampu. Bagaimana dengan seorang pemimpin yang mampu bisa dor sekalian, atau bisa menghancurkan kita sekalian, dan lain sebagainya. Jadi apa? Kita patuh kepada pemimpin yang zalim. Intinya apa? Menghindari agar kita tidak terzalim. Kalau bisa, pertama kita ingatkan. Kalau tidak bisa, kita doakan. Bukan protes kepada pemimpin. Mereka yang di atas atau orang-orang yang berkewajiban lebih berhak untuk mengingatkan mereka. Jadi intinya seperti itu. Wasiatnya kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun ketika kita dipimpin, rezeki kita kadang-kadang tidak sampai kepada kita. Maksudnya seperti itu. Kita diperintahkan untuk bersabar. Tidak boleh melawan pemimpin. Tidak boleh. Kalau bisa diingatkan, kalau tidak bisa jangan sampai dilawan. Itu kata kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, bukan kata saya. Maka hadis selanjutnya, hadis saking Abi Yahya Al-Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, salah setunggaling sahabat ugi, anna rajulan min Ansor, salah setunggalipun laki-laki saking Ansor yang Madinah, piyambakipun sajang, ya Rasulullah, ala tastamilni kama stamanta fulanan. Ini intinya juga protes. Oke, kita cukupkan. Tinggal dilanjutkan apa betul? Tunggal malah ya. Oke, sebut nama-nama. Oke, kersane minggu ngajeng mlebet bab anyar. Niki piyambake protes. Nyapa kok aku ndak didamel. Contohipun kita dalam perangkat desa seperti ini.
Saya contohkan dalam perangkat desa. Protes kepada Pak Lurah, Pak Lurah, saya kok nggak dipakai dalam keberangkatan. Akhirnya apa? Memberikan kepada artinya apa? Kanjeng Nabi SAW malah memberikan apa? Wasiat dan nasihat kepada laki-laki tersebut. Innakum satalqauna ba'di asaratun. Afwan. Nah, dia tidak dipakai yang tersebut ini kamu stafal tabulanan. Kenapa engkau tidak mau memakai saya? Seperti yang saya contohkan tadi, maka Kanjeng Nabi SAW memberikan wasiat apa? Innakum satalqauna ba'di asaratun fasbiru hatta talqauna 'alal haud. Maka ketika kita tidak dianggap oleh pemimpin kita atau tidak dianggap oleh keluarga kita, maka Kanjeng Nabi SAW berwasiat apa? Sabar dan sabar, karena kalian nanti akan menemui sesuatu yang banyak sekali yang tidak kalian suka, atau sesuatu hak kalian yang tidak akan ditunaikan oleh orang lain. Maka sabar sampai kita nanti bertemu di telaga. Itu wasiat Kanjeng Nabi SAW. Artinya apa? Dipun suruh sabar lek menemui sesuatu hak utawi kedzaliman yang menimpa kita, sampai kita nanti bertemu di telaganya Kanjeng Nabi SAW. Di mana telaganya? Di surga. Intinya apa? Intinya bersabar supaya kita nanti kelak bisa bertemu Kanjeng Nabi SAW dan meminum telaga yang waktu itu tidak diizinkan siapapun meminumnya kecuali orang yang diizinkan. Masya Allah, tambah. Maka alhamdulillah bab kesabaran sudah kita bahas dan sudah habis. Dan insya Allah semoga bab sabar ini diingat-ingat betul, karena bab sabar ini sangat penting sekali dalam mengarungi kehidupan. Tadi pemimpin yang betul sifat sabar, terutama dari pemimpin keluarga kecil, umpamanya dari keluarga pemimpin masyarakat, pemimpin negara dan lain sebagainya, kita menggadai sifat sabar. Lewat sabar, kepemimpinannya bakal uling. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang kita pelajari ini diberkahi. Karena apa? Kalau hal yang kita pelajari diberkahi, insya Allah bisa diamalkan, dan amalan tersebut bisa turun-temurun kepada anak kita dan bawa keberkahan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tuballighana wa ahlana wa dzurriyyatina mablagul ulama'i rasyidin al-'amilin al-mukhlisin ad-da'ina ila Allah 'ala basirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.